Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Eh, saya akan ulang lagi presentasi saya tentang eh, bagaimana COVID-19 ini dan eh, apa kira-kira tantangannya dalam melakukan tata laksana. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa COVID-19 ini di Indonesia kasusnya masih banyak ya. Belum ada penurunan yang signifikan dan juga belum melandai dari hari ke hari. Itulah makanya saya menyampaikan bahwa saya tidak terlalu setuju kalau dilakukan relaksasi PSBB karena kasus yang masih meningkat. Dan kenapa juga keramaian itu harus kita hindari karena pertama terkait dengan transmisi dari virus ini, yaitu transmisi atau penularan yang langsung dari droplet atau percikan terhadap orang yang berada di sekitar seseorang yang terjangkit bila batuk dan bersin dengan jarak 1 atau 2 meter. Kemudian transmisi yang lainnya adalah penularan tidak langsung. Kenapa? Karena droplet ini tidak langsung ke orang tetapi melalui permukaan benda-benda mati. Jadi dropletnya jatuh ke benda-benda mati seperti meja, kursi, gantungan pintu atau tombol lift, dinding lift, dan kalau kita menyentuh benda-benda tersebut dan artinya tangan kita tercemar, kemudian tanpa sengaja tangan itu menyentuh wajah, mata, hidung atau mulut karena kita memang tidak sempat cuci tangan, dan inilah yang menimbulkan penularan bisa terjadi ya. Baik, sekarang kita masuk ke diagnosis. Diagnosis itu kita mulai dari anamnesis. Tentu saja wawancara terhadap pasien ini yang pertama ditanyakan adalah gejala klinis dan ada riwayat perjalanan, tetapi bukan perjalanan dari luar negeri karena ini sudah tidak relevan lagi. Yang justru relevan adalah riwayat kontak dengan penderita COVID-19 ya. Tapi kadang-kadang ini susah kita dapatkan karena ada stigma dari masyarakat sehingga orang-orang sekarang tidak mau berterus terang tentang kontak dengan penderita COVID-19 ya, karena ada yang dikucilkan karena kalau mengaku kontak ya. Kemudian juga perlu ditanyakan tentang riwayat kunjungan, riwayat interaksi dengan area-area atau tempat-tempat yang ada kasus COVID-19. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang penting adalah, dan ini juga mudah, pertama pemeriksaan darah rutin, ya, darah lengkap disertai dengan div count. Kemudian radiologi fototoraks. Bila dari fototoraks tidak jelas ada pneumonia, maka bisa dilakukan CT scan. Tetapi bila pada fototoraks sudah jelas ada pneumonia, tidak diperlukan lagi CT scan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR yang merupakan pemeriksaan standar. Saya ingin menyampaikan beberapa gejala klinis yang akan ditemui karena ini adalah penyakit infeksi virus. Biasanya gejala pertama dan utamanya adalah demam disertai nyeri kepala, nyeri otot. Kemudian sekarang ada lagi gejala yang mulai dilaporkan oleh pasien adalah ada gangguan penciuman atau anosmia, kemudian ada gangguan penurunan mengecap atau hipogesia, disertai kalau terus ini terjadi ada nyeri tenggorok, batuk, dan ada gangguan pernafasan atau kesulitan bernafas. Ada juga gangguan gastrointestinal yaitu mual, muntah, dan diare, tapi ini jumlahnya sedikit, kira-kira 3% dari seluruh pasien. Bagaimana gejala klinis dari pasien COVID? Umumnya atau 80% adalah gejalanya ringan-ringan saja. Yang berat ada 14%, tapi yang kritis ada sekitar 5%. Ini laporan yang kita ada baca dari jurnal yang sudah terbit, dilaporkan dari Cina. Nah, di Cina mereka juga melakukan atau membuat scoring system karena memang di Cina pun saat outbreak ini terjadi pemeriksaan PCR juga lama hasilnya, sehingga dokter-dokter di sana berinisiatif membuat scoring system
yang mana kalau scoringnya di atas 10 ini menandakan sangat-sangat curiga ke arah COVID. Apa saja itu parameternya? Pertama, ada tanda-tanda pneumonia, skornya 5. Kemudian ada riwayat kontak dengan yang positif, skornya juga 5, baru 10. Nah, kalau juga ada demam itu skornya 3, 13, ini udah suspek atau PDP yang sangat-sangat curiga ke arah COVID. Usia di atas 45 itu skornya 1, laki-laki tambah lagi skor 1, suhu 37,8 itu juga ada skor 1, dan kemudian keluhan infeksi saluran napas juga mendapat skor 1. Yang menarik di sini adalah nilai rasio dari neutrofil dan limfosit yang di atas 5,8 itu juga skornya 1. Ya, ini grafik menunjukkan bahwa baik gejala ringan, sedang, dan berat, pilihan obatnya sama saja. Ini kalau di luar mereka memakai remdesivir, kloroquine, hidroksikloroquine, dan juga ini ada yang memakai plasma konvalesen terapi. Ya. Sekarang pemeriksaan penunjang saya sampaikan tadi, fototorak untuk melihat pneumonia. Kalau tidak jelas bisa dengan CT scan, tetapi yang utama adalah melakukan swab tenggorok ataupun swab nasofaringeal dan aspirat saluran napas bawah lainnya. Dan pada darah perifer lengkap biasanya ditemukan leukopenia atau limfopenia. Pemeriksaan kimia darah lainnya bisa dilakukan atas indikasi, tetapi yang utama adalah pemeriksaan RT-PCR dari swab tenggorok atau nasofaringeal swab atau sputum, atau bisa juga dilakukan diambil bahan dari BAL, bronchoalveolar lavage, tapi ini cukup invasif karena harus melalui tindakan bronkoskopi. Sekarang kita masuk ke definisi kasus. Mulai dari OTG adalah ini sebetulnya adalah orang yang berkontak dengan kasus-kasus yang positif, kontaknya syaratnya kurang dari 1 meter. Kontak ini bisa satu ruangan, satu kendaraan, atau satu pesawat, atau satu bus, atau satu kereta api, atau satu rumah. Kemudian ODP dan PDP. Bedanya adalah sama-sama bergejala, tapi ODP tidak ada pneumonia. Sedangkan PDP ini pasien dalam pengawasan orang sama-sama bergejala, jadi ini salah ketik bukan ODP ya, tapi PDP, sama-sama bergejala dan pada fototorak ada pneumonia. Dan kasus terkonfirmasi adalah yang hasil swab tenggoroknya menunjukkan hasil yang positif, maka ini positif COVID atau pasien terkonfirmasi. Namun ada challenge atau tantangan dalam diagnosis. Yang pertama, tracing kita belum optimal, jadi walaupun ada pasien yang positif, tracking atau tracing ke 14 hari sebelumnya itu tidak bisa selalu dilakukan karena keterbatasan petugas. Kemudian juga pada saat anamnesis pasien sering kurang berterus terang karena stigma tadi. Jadi ada yang keluarganya ada yang positif, di kompleks perumahannya dikucilkan oleh tetangga misalnya. Jadi ini membuat masyarakat enggan untuk berterus terang tentang kondisi yang sebenarnya. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah akses untuk diagnosis atau PCR ini masih terbatas baik dari segi laboratorium maupun mesin yang tersedia. Kemudian yang tidak kalah kurang nyamannya adalah bahwa hasil PCR ini lama sekali. Sekarang kita masuk ke tata laksana pasien yang positif. Ada gejala ringan. Nah, gejala ringan ini biasanya pasien cukup isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, diberikan edukasi apa-apa yang harus dilakukan. Sebaiknya pasien membawa leaflet yang berisi tentang apa yang dilakukan di rumah. Pasien mendapat vitamin C 3 kali sehari, diminta memantau suhunya 2 kali sehari pagi dan malam, dan bisa dipantau oleh FKTP. Demikian juga 14 hari kemudian harus memeriksakan diri. Bagaimana kalau gejala ringan? Gejala ringan juga bisa isolasi diri di rumah 14 hari, tapi ini mendapat obat-obatan vitamin C,
kloroquine, azithromycin, dan simptomatis seperti paracetamol. Bila diperlukan, tapi tidak selalu karena ini pasien ringan, bisa diberikan oseltamivir atau Avigan. Dan sama dengan OTG juga harus kontrol ke vaskes terdekat setelah 14 hari isolasi mandiri di rumah. Bagaimana gejala yang sedang atau yang berat? Ini sama saja obat-obatannya, namun karena ini dirawat, obat-obat diberikan intravena dan pemantauan juga lebih ketat. Apalagi yang berat itu bukan saja obat-obatannya intravena, tetapi juga diberikan obat-obat suportif lainnya, karena biasanya pasien ini dengan komorbid ya. Jadi obat-obat untuk komorbidnya juga harus diberikan ya, dan juga pemantauan ketat, jangan sampai pasien jatuh ke gagal nafas, karena ini akan kesulitan kalau harus masuk ventilator, komplikasinya akan banyak. Bagaimana kalau pasien PDP tetapi belum ada hasil? Nah, ini belum terkonfirmasi, maka kalau pasiennya dirawat perlakukan seperti COVID sampai terbukti bukan COVID. Ada beberapa catatan. Pertama, kalau pasiennya anak dosisnya disesuaikan, dan vitamin C juga dosisnya yang tertinggi yang dipunyai di vaskes setempat ya. Dan perlu diingat, hati-hati pemberian azithromycin dan kloroquine secara bersamaan itu dapat menimbulkan QT interval yang memanjang. Jadi hati-hati kalau pada pasien jantung, sebaiknya jangan diberikan untuk rawat jalan, tapi pasiennya dirawat ya. Dan jangan lupa penyakit penyerta komorbid ini juga harus mendapatkan perhatian, sehingga pasien harus dirawat secara multidisiplin dengan dokter lainnya. Nah, kalau ada pertanyaan tentang vitamin C, ini ada dosisnya. Vitamin C yang non asidik bisa diberikan yang 500 ml 3 kali sehari. Kalau yang isap 2 kali sehari selama 1 bulan. Dianjurkan multivitamin yang mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan zinc. Tantangan dari tata laksana adalah ketersediaan obat ini tidak merata. Jadi di daerah atau di rumah sakit kadang-kadang obat-obat yang tadi saya sebutkan tidak tersedia, dan juga tantangan berikutnya efek samping seperti tadi ke jantung ya. Dan tantangan yang lain kalau komorbidnya banyak, bukan DM saja tetapi ada hipertensi, kadang-kadang kelainan jantung, sehingga agak menyulitkan dalam masa perawatan juga kalau terjadi komplikasi ya. Satu hal lagi, proses memulangkan pasien menjadi lama karena hasil PCR-nya juga lama ya. Kapan pasien dinyatakan sembuh, klinisnya perbaikan, dan swab atau PCR-nya 2 kali berturut-turut negatif dalam selang waktu 2 hari. Tetapi memang kadang-kadang memenuhi kriteria sembuh tetapi komorbidnya belum stabil. Nah, kalau kondisi seperti ini, pasien memenuhi kriteria sembuh tapi komorbid belum stabil, pasien jangan dipulangkan, tetapi bisa dikeluarkan dari ruang isolasi tetapi tetap dirawat di ruang non isolasi. Pasien dipulangkan bila sudah memenuhi kriteria sembuh dan komorbidnya teratasi atau stabil. Bagaimana kalau hasil PCR-nya lama sekali? Yang penting PCR follow up yang 2 kali berturut-turut ini sudah dikerjakan. Kalau pasien stabil minimal 1 kali negatif, pasien bisa dipulangkan. Bagaimana dengan karantina atau isolasi diri? Ini mereka adalah yang OTG atau yang dinyatakan positif tapi gejalanya ringan ya. Jadi ini bisa di rumah dan dinyatakan sembuh ya. Dinyatakan sembuh, pulang ke rumah dikarantina ulang. Jadi walaupun sudah sembuh dipulangkan, tetap di karantina ulang atau isolasi diri di rumah selama 14 hari. Dan ini juga dalam pemantauan. Ini sekarang saya masuk ke pencegahan. Barangkali semua sudah tahu, karena tadi kita belajar adalah penularan tidak langsungnya melalui tangan yang tercemar dan menyentuh wajah, maka penting cuci tangan. Kemudian imunitas juga harus dijaga. Jadi makan harus makanan yang bergizi
istirahatnya cukup, ya. Artinya perilaku hidup sehat dan bersih, tetap memakai masker, jangan begadang, jaga jarak minimal 1 meter, hindari keramaian, pakai masker bila keluar rumah, dan juga anjurkan mengkonsumsi suplemen tambahan atau vitamin atau imunobooster. Dan kita tahu sekarang ini di free market itu beredar banyak sekali vitamin imunomodulator atau imun booster, mereknya banyak, tapi saya ingin memperkenalkan satu booster atau imunomodulator. Ini dikenal dengan nama Septilin. Jadi merupakan obat yang memiliki efek, bukan obat ya, suplemen yang memiliki efek imunostimulan dengan cara meningkatkan jumlah antibodi dan mengaktifkan makrofag, ya. Jadi fungsinya juga meningkatkan kelangsungan hidup sel dan meningkatkan fagositosis dan produksi interferon gamma. Kemudian juga dikatakan meningkatkan potensi sistem retikuloendotelial dan imunostimulan. Indikasinya seperti saya sampaikan tadi, meningkatkan daya tahan tubuh pada infeksi saluran pernafasan dan infeksi THT, dan merupakan adjuvan terapi setelah pemberian antibiotik atau antivirus. Jadi ini suplemen bisa membantu memelihara daya tahan tubuh. Dosis dewasa 2x2 tablet dan anak-anak cukup 2x1 tablet. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan penggunaan steroid bisa diaplikasikan untuk pasien COVID? Ini pemberian steroid diberikan bila memang sangat terpaksa, dan jangan dosis tinggi dan jangan diberikan lama-lama. Jadi cukup 3-5 hari saja. Ya. Pertanyaannya, COVID pada anak-anak nih dari Amri Rahman Sabil. Memang pada anak-anak jarang, tetapi ada di Rumah Sakit Persahabatan sudah ada 3 anak yang positif COVID-19. Jadi obat-obatnya sama, tapi dosisnya disesuaikan dengan berat badan, ya. Dan tentu saja dirawat oleh dokter anak. Ya, ini pertanyaannya terjawab. Bagaimana penanganan? Ya, penanganan pada anak. Jadi kalau anak yang dengan COVID ini, gejala yang jelas adalah sesak nafas, demam dan sesak nafas. Jadi sebaiknya pasien-pasien anak ini dirawat, ya, jangan rawat di rumah walaupun gejalanya ringan, karena perburukannya cepat terjadi. Jadi lebih baik dirawat di rumah sakit oleh dokter anak, dan untuk obat-obatan biasanya sama tapi dosis yang disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pada karyawan perusahaan yang berada di zona merah dengan keluhan batuk kering wajib dilakukan rapid test? Ya, jadi kalau seseorang berada di zona merah ada keluhan, saya sarankan untuk pemeriksaan ke vaskes dulu. Lebih baik dokter yang menentukan apakah ini gejalanya ke arah COVID atau bukan. Kalau hanya batuk kering tapi karena alergi, mungkin tidak perlu rapid test. Tapi kalau juga disertai demam dan gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, sebaiknya kalau saya pribadi lebih ke arah langsung dilakukan pemeriksaan ke arah swab tenggorok untuk PCR. Tetapi kalau hasilnya lama, boleh rapid test sebagai screening tapi bukan diagnosis. Berikutnya, apakah pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh bila di rapid test antibodinya hasilnya akan positif? Iya, masih akan positif pada waktu tertentu, ya. Jadi penyakit ini adalah penyakit baru, banyak yang kita tidak ketahui, tapi antibodi pada pasien-pasien yang sudah sembuh ini masih bertahan sampai beberapa saat. Cuman memang kita tidak tahu bertahan sampai berapa lama. Kalau dari literatur sampai hari 35 itu masih bisa hasilnya reaktif. Jadi belum ada studi yang melihat apakah
antibodi ini akan bertahan seterusnya. Tetapi yang sekarang sampai saat ini dikatakan adalah antibodinya ada tapi menurun jumlahnya. Jadi barangkali ini yang bisa menerangkan kenapa terjadi reinfeksi ya. Berikutnya, jika ada pasien dengan klinis yang sudah baik, namun 6 kali tes swab masih positif dan sudah 2 bulan isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau hasil klinisnya baik, swabnya masih positif 6 kali, ini jaraknya berapa lama? Jangan tiap hari ya, jadi periksanya tiap 2 hari. Kalau masih positif juga, barangkali perlu dilakukan pemeriksaan swab di laboratorium yang lain untuk melihat second opinion ya. Pasien yang sudah sembuh dengan PCR 2 kali negatif, apakah mungkin menjadi karier yang nantinya bisa menularkan? Kalau sudah sembuh, PCR-nya negatif, tidak lagi menularkan. Bagaimana bisa mendeteksi seseorang OTG apakah menularkan atau tidak? Menular atau tidak harus dibuktikan bahwa OTG ini positif dari PCR. Kalau PCR-nya positif, maka OTG ini sangat tinggi kemungkinannya untuk menularkan kepada orang lain. Makanya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya. Di Jakarta ada pemeriksaan PCR yang hasilnya 1 hari. Jenis apakah PCR itu? Ya PCR sama, arti PCR juga. Tetapi kenapa 1 hari? Barangkali load laboratoriumnya tidak tidak banyak. Jadi pemeriksaan PCR itu kan bisa sekali running bisa sampai 96 spesimen sekali running barangkali, dan itu butuh waktu 6-8 jam untuk dapat hasil. Barangkali lab ini membatasi penerimaan spesimennya, berbeda dengan lab jejaring pemerintah itu spesimennya sehari sampai 3.000-an. Jadi memang antri, makanya hasilnya lama sekali. Bagaimana penggunaan APD yang baik pada saat triase? Jadi pada saat triase kita tidak tahu pasien yang datang itu apakah COVID atau bukan. Jadi sebaiknya petugas kesehatan memakai N95. Ya. Dan dengan pasien berjarak ya, jarak minimal 1 meter. Pertanyaan berikutnya, ibu positif COVID menyusui, apa boleh memberikan ASI kepada anaknya? Jadi penularan ini belum diketahui apakah melalui ASI. Jadi ASI boleh diberikan, tetapi sebaiknya ASI-nya dipompa dan diberikan terpisah. Jadi bayi tidak menyusu dari ibunya, tapi ASI-nya boleh diberikan. Kenapa? Karena kalau ibunya menyusui, virus bukan masuk lewat air susu, tapi dari mungkin batuk atau bersin atau saat ibu berbicara ya. Jadi sangat riskan, walaupun ibu disuruh pakai masker, sebaiknya untuk lebih menjalankan prinsip kehati-hatian, ASI diberikan tapi bayi dipisah dengan ibunya. Ya, bagaimana dengan kasus Dr. Michael Marampe yang sudah sembuh dari rumah sakit Persahabatan? Apakah bisa sharing? Mohon maaf, saya tidak bisa sharing karena ini adalah sifatnya konfidensial, tidak boleh di-sharing ke semua orang, tapi bisa kita berikan informasi kalau ada permintaan tertulis. Oke, saya kira demikian ya. Saya kira cukup ya. Ya, terima kasih. Nanti mungkin pertanyaan bisa pertanyaan ini banyak sekali, bisa kita jawab di melalui WA ya, atau nanti Himalaya bantu ya untuk menjawab, dan mungkin dicatat ini nama-nama dokter yang bertanya dan memberikan jawaban tertulis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.